al-mustaghalu bihi, kerepotan bihi dengannya, hiwa yaitu dia, alladzi yang ahbabta kamu mencintaihu terhadapnya, wasara'ta dan kamu cepat-cepat ilaihi menujunya, kebutuhan kesibukan yang dicintai, ya, itu mustaghol bih. Kalau mustaghol bih itu yang dicintai. Kalau wal mustaghalu an, ya, nah ini kebalikannya. Udah mbak apa itu, rohiba an mbak rohiba fi, ya. Wal mustaghalu dan mustaghalu anhu, sesuatu yang terabaikan, sesuatu yang dimoi, huwa yaitu dia, al mu'tharu, sesuatu yang dikesampingkan, alaihi atasnya, ya, alaihi atasnya huwa. Jadi di sini kegiatan di dunia ini adalah sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang tidak disukai. Kalau wal mustaghalu bih, kalau sesuatu yang kamu mencintainya, harusnya ya adalah sesuatu yang baik yang kita cintai. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, sesuatu yang bisa mengantar kita kepada keberhasilan yang hakiki, bukan keberhasilan atau kesuksesan yang hanya lipstick. Contohnya kayak apa? Misalnya masih sebagai orientasi kebanyakan para pelajar dan mahasiswa adalah nilai, ya, ini adalah kesuksesan yang sebenarnya tidak hakiki, tapi justru menjadi tujuan dari hampir rata, ya, pelajar mahasiswa itu, karena sistemnya ke sana, sistemnya mengarahkan untuk masih orientasi nilai. Kenapa? Kalau nilainya bagus itu dikasih penghargaan, gitulah, ya. Bahkan ada yang namanya mahasiswa terbaik, lulusan terbaik, begitu. Dan itu impian bagi mayoritas mahasiswa. Padahal wis tuwek-tuwek iku lho sik kepengen dadi mahasiswa terbaik. Lucu gitu. Terbaik itu loh indaman gitu loh. Maksudnya menurut siapa? Terbaik itu apa ukurannya? Coba nilai kan? Ini kadang-kadang lucu loh Mbak kalau sampean mau merenungi, ya. Maksudnya ya Allah, ya mono ya min gitu. Masa sih panggah wae? Ya ini sistem, lagi-lagi sistem pendidikan di negara kita itu masih mau nggak mau, kalau kita mau jujur, ya, mau nggak mau ya harus kita akui bahwa sistem pendidikan di negara kita itu masih nilai orientasinya, ya, bukan mengantarkan manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan ke sana. Bunyinya undang-undangnya seperti itu, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik manusia seutuhnya, ya kan gitu, ya. Tapi kalau kita kaji loh, mengkaji sebuah manusia, apa sih manusia, kan kayak gitu tuh, ya. Di dalam manusia itu kan ada yang namanya jiwa, ya. Ada kajian manusia itu mesti di sana ada jiwa, ya, ada ruh, kemudian ada akal, ya, ada hati. Kalau mendidik manusia seutuhnya, ya mestinya yang digarap itu ya itu bagaimana seorang manusia itu kemudian memiliki dirinya sepenuhnya, menjadi pemilik dirinya sepenuhnya, mengetahui apa yang menjadi potensi kekuatan di dalam dirinya, kemudian bisa
menggali, memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang menjadi kekuatan potensi, kemudian mengarahkan dirinya untuk manfaat sesuai dengan potensinya. Itu kalau kita ngomong manusia itu ya seperti itu. Jadi nggak ada yang manusia lebih unggul daripada yang lain, itu nggak ada. Karena apa? Yang masing-masing punya keunggulan yang berbeda. Ya, ada yang unggul di bidang pertanian, dia memang nggak bisa matematika, tapi nek nyekel pacul ya, nyekel apa itu namanya, hal-hal yang berkenaan dengan tanam menanam itu mesti terubus gitu, berarti mesti sing dicekel dhek itu mesti tumbuh api gitu. Kalau ada kegiatan di sekolah untuk noto taman gitu, mesti paling giat itu. Apa nggak unggul manusia yang seperti itu? Tapi sistem pendidikan kita kan menggiring kita untuk tidak melihat itu unggul, sebuah keunggulan. Karena unggulnya masih nilai gitu loh. Ini makanya nggak perlu lah gitu, nggak perlu. Kita itu kesedot tren gitu ya. Harus punya tren sendirilah yang dibangun dalam diri kita masing-masing. Trennya kita itu apa? Ya Allah gitu. Kalau kita fastabiqul khairat di jalan kita masing-masing, wis pokoknya berlomba-lomba menuju Allah, tapi dengan cara kita masing-masing. Itulah tren yang harus dibangun. Tapi tidak banyak orang yang menerima kayak gini gitu. Ya yang dibutuhkan itu nilainya bagus, entah itu caranya kayak apa untuk mendapatkan nilai itu. Nah, namanya kontraproduktif. Jangan salah paham ya, jangan apa teman menganggap bahwa ketika Umi menyampaikan seperti ini tuh saya anti nilai bagus, enggak gitu loh ya. Wis salah, nilai bagus itu tidak untuk diimpikan ya. Tidak untuk dikepengeni, tapi sampean lakukan yang terbaik ya, semampu sampean, semaksimal sampean. Itu nilai itu nggak akan kemana-mana gitu. Itu loh yang kita apa itu namanya, arahkan diri kita itu yang ke hakikinya ini loh, upaya maksimal ya, berdoa, minta sama Allah, berjalan di apa itu namanya, perjalanan proses yang bersih, yang penuh dengan ridha Allah ya. Kemarin kalau kita berjalan itu bersama Allah, kan nanti sampainya juga akan kepada Allah lah. Sampai kepada Allah ini loh satu keberhasilan yang hakiki gitu. Bukan kemudian nilainya bagus ya, dengan cara yang tidak halal ya, tidak disukai Allah, dengan apa yang repek, copy paste ya, kemudian benar-benar nilainya bagus dengan cara yang tidak baik gitu. Ternyata ketika dia udah nyangka setiap semesternya dia bagus, IP-nya dia PD, nanti akan jadi mahasiswa terbaik ya, ternyata bahasan pengumuman alah kacek sakwidi ambek koncone paling koma kaceknya mung koma tok, 0, sekian, itu selisihnya dia tetap aja jadi yang terbaik. Sangat mungkin tak? Dia yang terasa no. Kak tambah kumbes gitu kan ya. Sudah semua upaya sudah tak lakukan ya. Dan aku tahu bahwa di kelasnya memang dia tertinggi terus, tapi kan masih banyak kelas-kelas yang lain. Ternyata di atas langit ada langit. Alah, ngono Mbak, kesel ya kan ya. Kalau yang dipikir nemen itu bukan yang hakikat, itu akhirnya terus bikin sudah capek tapi nggak nyampe tujuan bisa. Wis kesel tapi nggak nyampe tujuan karena apa? Ngoyone iki mau di jalan yang tidak mengarahkan kita pada tujuan. Ini mau keselnya dalam jalan yang tersesat gitu. Tapi nek timik-timik, tapi kita dalane wis bener, kok akan mengantarkan kita kepada Allah. Mas yo dhewe ndek kono mogok mobile ya, mari ngono kentekan maem, kentekan sangu dan sebagainya. Tapi kita sudah di jalan yang benar. Ada harapan bahwa kita akan sampai tujuan. Aku dipahami mboten ngeten iki.
dipahami, tapi dilampahi yang betul gampang. Tapi tidak apa-apa Mbak, tidak apa-apa. Di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti ini ya. Wis to, ojo kuwatir. Sing sampean lakoni di pondok, iki kan sesuatu yang capek ya, bikin sampean capek, kesel. Enggak apa-apa, nek kesel pijet to, ngono ae lho wis gampang gitu ya. Tapi kita sudah di jalan yang benar. Dalam Al-Quran ini, kamu memang merasa capek. Sama dengan mereka yang berbuat maksiat di luar sana pun juga mereka rasa capek loh. Yang jahat-jahat itu juga capek. Kan? Kamu juga capek, mereka pun juga capek. Yang pengikutnya setan itu juga capek. Sama. Tapi setidaknya rasa capek, rasa susah yang sampean tanggung itu sampean punya harapan akan Allah. Gitu loh. Nek capek ya mau sing ora bener. Itu sekarang nyemplung ngono ae meneh neraka gitu. Tapi sen kesele sampean, ngoyone sampean ya. Wis sampai dielek-elekno kayak dosen kayak apapun lah sampean. Jangan khawatir, jangan membuat kecil hatimu. Karena beratnya kamu sekarang itu akan mengantarkanmu pada tujuan. Itu jelas banget itu ayatnya kayak gitu. Jadi kalau udah seperti itu kan akhirnya kita besar toh hatinya. Gak gampang ngerasakno susah karena ini perjalanan yang sudah benar gitu. Tapi coba capek sing jopo iku. Ya wis capek dunya ya. Gak tutuk nggih, kesel. Sing nyalaki awake dhewe iku ya loro kabeh, Pak. Ya. Selalu ya ada ya. Menghalang-halangi kita untuk baik. Jalan Allah itu kan selalu ada ya. Mereka itu juga capek. Menghalangi kita untuk baik itu loh sebenarnya capek juga. Bukan hanya kita yang jalan di jalan Allah ini yang capek, bukan. Bukan sekedar kita. Teman kita yang seakan-akan itu jahat kepada kita, itu mereka juga capek loh. Memikirkan rencana mau nyakitin kita lewat mana ini gitu. Itu capek tuh ngoyo itu. Ya. Sama-sama lelahnya, sama-sama merasa sakit, merasa yang ngunong itu ada batasnya, ada batas jenuh, ada batas kekuatan dalam dirinya itu sudah kayak titik teratas gitu ya capeknya gitu. Tidak apa-apa. Jadi al-mustaghol bih itu seharusnya adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang hakiki itu tadi. Jadi mestinya yang dicondongi oleh hati ini adalah hal-hal yang sifatnya begitu, ngaji, ya, kajian ilmiah, apalah itu life skill apapun yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bisa diandalkan. Mustaghol anhu dan sesuatu yang harusnya kita tidak sukai itu adalah sesuatu yang itu akan menjauhkan kita dari Allah. Harusnya seperti itu. Tapi coba saya melihat realitanya. Anak undangan ngaji, ya, dengan undangan mantenan atau sunatan. Nek kuno enek elektronik, kira-kira sing luwih akeh pendatangnya yang mana? Delok dangdutan apa delok ngaji? Dangdutan itu gak usah diundang, ya. Gak usah diundang, tapi sing moro Masya Allah, keruyuk, Masya Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu namanya mau apa itu? Mustaghol anhu sebenarnya. Tapi mustaghol anhu, wah kayak sing seneng. Mestinya kan an gitu. Mestinya harusnya tidak dicondongi. Tapi yang mustaghol bi, ya ada ya. Organisasi di kampus saja lah. Organisasi yang ada ngejak api, ini sepi dari peminat. Paham ya? Tapi organisasi sing nguraan ya ta, sing ngejak gak karo-karuan, bahkan ngejak gak salat bahara, iki jadi penguasa kampus. Terus piye? Wis ngono iku terus piye? Ini lho, Pak.
Nggak salah Gusti Allah itu nggak salah. Ya semuanya tergantung dirinya masing-masing. Al-mustaghol bihnya kayak apa, al-mustaghol annya kayak apa. Jadi wis kita harus tahu arah dan tujuan kita itu harus jelas banget itu. Sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Bismillah kaya apa wis dilampahi. Mas ya iku gak apa-apa sampean kesel, ngerasa kesel gak apa-apa, Pak. Tapi ya itu jangan kemudian kesel sampean, pegel sampean, jenuhnya sampean menjadikan sampean lari dari jalan yang sudah benar ini. Nah ya. Kesel sampean ini sampean sik duwe harep-harep. Nah ya, sik duwe pengarepan yang akan sampean dapatkan. Gitu. Yaitu Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah, keberhasilan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah nanti akan sampean dapatkan. Tapi nek sampean terus putus asa, melayu, wis gak Bu, mabuk, wis gak enak di pondok Bu, wis aku boyong ae wis. Wassalam ya berarti mung sak ngono wean. Kemuliaane mung sak ngono, wis gak aneh. Ya bukan berarti di sini tempatnya kemuliaan, tidak di jalan Allah misalnya. Ya. Nek sampean bisa yakini di rumah sampean lebih bisa sampean mendapatkan apa itu? Jalan kepada Allah lebih enak, tapi sampai kepada Allah ya silahkan, enggak apa-apa sampean pulang gitu. Yang jelas itu jalan menuju Allah ini loh. Bareng-bareng ngaji, bareng-bareng soro, bareng-bareng piket, bareng-bareng wis tirakat bareng. Sama nek ngerti ya tirakat iki gak gampang, nek dhewean iku gak gampang banget, ngerti ya. Ini sampean benar-benar diuntungkan ya. Ada di salah satu milieu yang bareng-bareng menuju Allah ini luar biasa. Akhirnya kerasane enteng. Ini koyo nggak melawan arus kan kalau di sini gitu. Karena semuanya berjalan di arah yang sama. Wes lo ya akal manuto fuad. Ada kalanya dalam mengarungi hidup ini begitu. Itu namanya hasil dari sampean ngaji. Paham? Ya, ngaji apapun itu kan sebenarnya yang diisi adalah fuadnya tuh. Karena banyak sekali ilmu agama ini yang tidak bisa dirasiokan, yang tidak sesuai dengan teori-teori rasio. Tapi ini Allah itu memberikan ilmu kepada hati siapa saja yang dia kehendaki, akhirnya mencorong terus gak ada yang gak bisa. Kekuatan Allah itu kekuatan yang melebihi batas. Tapi kalau kekuatan akal itu ya sepanjang akal kita saja, kekuatannya hanya segitu. Nah, karena kita itu jadi hambane akal apa hambane Gusti Allah wis ngono wae. Gitu loh. Jadi yang seharusnya kita condongi itu ya mustaghol bih, itu ya benar-benar yang mengantarkan kita kepada Allah. Itu alat bantunya adalah fuad, hati. Nah, ilmu manfaat itu berarti fuad lebih dihidupkan daripada akalnya. Ben sampean gak bingung ya. Sampean harus tahu yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu ada 3. Ya. Ada sains, ada filsafat, ada mistik. Mistik ini bahasa filsafat umum. Kalau bahasa kita, mistik ini ya agama itu. Ya. Pengetahuan itu ada 3. Ada pengetahuan apa? Sains, yang kedua filsafat, yang ketiga mistik atau agama. Nah, jadi pengetahuan agama itu tidak masuk pada kawasan filsafat atau sains, tidak. Berdiri sendiri, Pak, pengetahuan agama itu. Apa yang membedakan? Objeknya. Kalau objeknya sains, ya, objek kawasan pengetahuan sains itu adalah sesuatu yang empiris, sesuatu yang bisa diindra. Kalau sama nulis ini pakai tabel,
pakai tabel ya, macam pengetahuan, macamnya ada 3, 1, 2, 3. Ini objeknya sains itu adalah empiris, sesuatu yang bisa diindra. Itu objek kajiannya sains mesti dia membutuhkan sesuatu bukti yang empiris, itu pasti objek itu, objeknya sains. Nah, kalau yang filsafat itu objeknya adalah sesuatu yang abstrak, logis. Ya, abstrak itu apa? Ya tidak bisa diindra. Tentang hari akhir, tentang apa itu namanya? Bukan hari akhir ya, kalau hari akhir nanti tentang kenapa. Misalnya ya kalau ada pertanyaan hujan. Hujan ini kok bisa hujan ya? Hujan itu dari mana asalnya? Kira-kira itu pertanyaan yang bisa dijawab dengan pengetahuan yang mana? Hujan. Bisa dijawab dengan sains? Bisa. Nah, bisa. Jadi itu kawasan sains. Hujan adalah, nah, akhirnya sudah dijawab oleh sains kan? Ya. Uap air yang mengendap di atas, nah gitu ya. Terus panas jadilah hujan. Itu dijawab oleh sains. Tapi akal masih akan terus memberikan pertanyaan lagi. Nah, terus kenapa kalau apa itu namanya? Di Indonesia ini banyak hujan, kalau di Mekah itu kok jarang hujan ya? Oh ya, jadi jawab sains ya. Ya. Karena banyak apa itu namanya? Banyak pegunungan. Nah, ini kalau apa? Volume airnya lebih banyak. Di Indonesia ini banyak gunung, nek di kono, di Arab kono gak pati akeh gunung yang ada apa itu namanya? Tumbuhannya. Oh, dijawab sains Mas ya. Oke, dijawab sains. Tapi ada pertanyaan lagi. Lah nyapa kok di Indonesia kok akeh gunung, di kono kok gak pati akeh gunung sing. Nah, ini. Ya wis hukum alam, begitu saja. Loh, pertanyaan berikutnya. Lah yang buat hukum alam itu siapa? Nah, ini. Ada kawasan yang sampai jedok sains nggak bisa menjawabnya. Hah? Kalau dia sains nggak bisa menjawab, itu ada pada kawasan filsafat untuk memikirkannya, yaitu sesuatu yang metafisik ya, sesuatu yang sudah di luar kawasan sains bisa menjawab. Ya, terus yang menentukan hukum alam itu siapa? Yaitu akhirnya dijawablah. Ada kekuatan yang di atas itu. Akhirnya ketemu Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan itu bagaimana itu kalau diterus itu kawasan kajian filsafat yang masuk metafisik ya, tentang Tuhan. Tapi kan kalau kita berhenti pada filsafat saja, jaga akal. Karena kan sifatnya tadi abstrak logis ya. Logis itu kan kawasannya akal. Kalau kita jaga akal untuk menjawab Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu seperti apa, dan bisa nggak kita berhenti di filsafat? Nggak bisa. Makanya ada satu lagi ilmu pengetahuan, yaitu agama. Ilmu agama itu ternyata menjawab segala pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan dengan sains dan juga tidak bisa dijawab secara filosofis ya. Semuanya ada dalam kitab suci. Jelas. Yang bisa menerima pengetahuan itu siapa? Tentu bukan indera atau akal. Ya. Yang bisa mendapatkan pengetahuan agama itu adalah fuad tadi itu loh. Makanya pintu pengetahuan itu ternyata ya 3 tadi. Karena memang pengetahuan itu ada 3 tuh, Masya Allah. Saya baru tahu ya. Ngerti nih pintu pengetahuan 3 itu tuh Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Tapi masa ngerti kalau ternyata macam pengetahuan ada 3. Ngerti nih tutup buku filsafat. Akhirnya madok. Ya. Jadi apapun pengetahuannya, apapun ilmunya yang akan saya dapatkan, itu tidak akan ada yang berseberangan dengan ilmunya Gusti Allah, dengan Al-Quran. Ya wis gitu. Fuad itu justru pintu
jalannya pengetahuan yang tertinggi, ya, terlengkap, yang ultimate sudah, yang wis gak enek dhuwure meneh. Itu adalah fuad ini. Pengetahuan tertinggi adalah fuad. Kalau bahasanya, kalau tadi saya katakan as-sam'a itu adalah aliran apa tadi, Mbak? Empirisme, ya. Kalau aliran itu saya ngomong aliran berarti harus ada isme-ismenya belakang, ya. Isme itu aliran. Kalau as-sam'a adalah aliran empirisme, wal basar rasionalisme. Satu lagi itu positivisme. Positivisme itu menggabungkan antara empiris dan rasionalis. Jadi positivisme itu adalah scientific method, ya, metode ilmu pengetahuan yang sama gunakan kalau sama buat skripsi dan sebagainya. Itu kan ada logikanya, ada bukti empirisnya, kan gitu ya. Datanya ada. Tapi juga dipikir dengan logika sampean. Ada eksperimen, ada ukuran. Jadi ilmu pengetahuan itu harus terukur. Itu kajiannya positivisme. Jadi koyok dia sudah sempurna positivisme itu. Menganggap bahwa ini orang barat. Ya, yang dilakoni orang barat itu adalah mereka positivistik. Jadi dia sudah kayak seolah-olah sudah sempurna. Menggabungkan antara logika, rasio dengan penelitian secara empiris, kemudian dilengkapi dengan sebuah eksperimen yang terus-menerus sampai akhirnya mendapatkan ukuran yang pasti, sehingga muncullah teori-teori yang banyak itu. Itu miliknya orang barat. Dikiranya sempurna. Ternyata tidak. Wahai positivisme, sampean bukan yang tertinggi dalam mendapatkan pengetahuan. Ada lagi muncul aliran selanjutnya, yaitu intuisionisme. Nah ini loh, ternyata ada di sana pintu pengetahuan yang lebih ultimate, lebih otentik, yaitu intuisi. Ngerti? Intuisi itu ya fuad ini. Intuisi adalah hati yang terdidik, hati yang terbiasa dididik, ya, menjadi pemahaman ilmu pengetahuan yang nyumber. Akhirnya bahasanya Pak Ahmad Tafsir itu ya, evolusi dari kemampuan tinggi dari seseorang, kemampuan dari pemahaman tinggi, tingkat tinggi, ya, pemahaman tingkat tinggi seseorang akhirnya terus berevolusi menjadi sebuah intuisi. Jadi akhirnya terus ting, hatinya itu tiba-tiba ting. Ya, kayak Profesor Mujamil Komar itu ya, beliau menulis banyak buku, itu sumbernya adalah intuisi beliau. Ketika PP ngajar di mana-mana, beliau naik bis gitu ya, duduk di bis itu tiba-tiba ting, akhirnya nulis. Makanya di mana-mana beliau tidak akan pernah lepas dari buku dan pulpen. Jadi itu ting, terus akhirnya beliau nulis. Oh ya, jadilah buku satu. Intuisi itu kalau sudah terdidik kayak gitu. Nah, pemahaman pengetahuan yang dihasilkan lewat intuisi, ya, seseorang yang sudah terdidik hatinya, ya, yang terus-terusan terdidik hatinya, itu pengetahuannya melebihi pengetahuan dari positivistik itu. Lebih otentik. Paham ya? Kalau gambarannya begini, gambarannya kayak positivisme ini kayak dokter itu kan sudah melalui penelitian yang luar biasa detail kan ya, lab, kemudian eksperimen, kemudian hasil dari pengetahuan yang dihasilkan dari model seperti itu tetap sama dengannya adalah ada sekian persen ketidakbenarannya, itu pasti. Buktinya ya coronavirus ini ya kebobolan dunia kedokteran. Buktinya lagi, ketika Nabi Musa yang sedemikian cerdas ternyata meleset ketika menyikapi ilmunya Nabi Khidir. Nah ini loh, ilmunya Nabi Khidir inilah ilmu yang dilahirkan dari sebuah pengetahuan yang sifatnya adalah fuadi. Sifatnya adalah bersumber dari hati, dari Allah, karena yang ngiseni itu adalah yang maha tahu ilmu pengetahuan, yang maha menguasai ilmu pengetahuan. Begitu. Sampai dipahami ya. Sebab anu tak jak ngomong ini ya sithik-sithik ben kenal ya, ben kenal ben apa gak
sempit ae bagai katak dalam tempurung. Koyo wis ngerasa pinter dhewe akhirnya wis kayak gitu, Mbak. Kalau kita itu belajar tambah tambah kok dhewe duduk sapa-sapa bagai deburan debu yang ndak berdaya pol. Ya. Jadi ngene iki ben sampean duwe wawasan besar bahwa oh ya ternyata yo sapa-sapa yo awak iki ya ngono lho. Kemarin ngerasa paling pinter dhewe sak kelas, ngerasa paling iso dhewe ben matani kesombongan ngono iku pancen kudu. Ya. Jangan merasa sampean soro belajar sampean apa itu hanya sampean jadikan itu al-mustaghol an. Sampean wegah belajar sampean wegah ngene wis kesel wis bosen aku ini. Ojo yo. Bosennya sampean sama tinggal turun. Nah, kalau hasil dari akal yang berbicara ini bahaya dan tidak boleh dilakukan. Akhirnya fuate menang ae mek iya ya mek akal. Wis. Kira-kira jadi jalan enggak? Enggak. Tapi kalau coba akal ini sampean seleh nih. Sementara iki akal sampean seleh nih. Ojo dinut ya. Terus tumbuhkan, didiklah, kasih ruang, kasih apa itu namanya, Mbak? Kesempatan bagi hatimu untuk berpendapat. Ingat ya, kemarin tuh ada 3 kan ya. Jalan masuknya pengetahuan ada 3 apa saja kemarin. Coba Al-Qur'annya gimana bahasa Al-Qur'annya? Innas sam'a apa? Pendengaran. Mewakili apa ini? Indrawi ya, empiris. Ini aliran empirisme itu diwakili oleh as-sam'a yaitu indrawi. Kemudian yang kedua wal basoro. Basor apa dengan ini? Pengamatan yang dilakukan oleh akal, rasio. Ini mewakili aliran rasionalisme ya. Rasio. Yang pertama adalah empiris, indrawi, kemudian rasio. Wal basor ini adalah yang dipikirkan oleh akal. Kemudian yang ketiga adalah wal fuad. Ini loh fuad ini. Jadi terkadang ini kita harus hidupkan fuad ini ya. Sistem pendidikan, lagi-lagi sistem pendidikan yang mengarahkan kita, yang mendidik kita sejak kita kecil, TK, SD, SMP, SMA, itu untuk sementara sampai saat ini itu belum mendidik ininya, belum mendidik fuadnya. Hah? Yang dididikkan adalah asam awal basor. Menghafalkan apa yang di dalam buku ke dalam kepala, mari ngono diujikan di atas kertas, begitu kan ya? Untuk dapat nilai, kemudian kalau nilainya bagus diapresiasi, jadi murid terbaik ranking 1 dapat hadiah, begitu kan? Akhirnya kabeh wong kepengen. Hanya dengan cara apapun, bagaimana agar bisa dapat nilai yang baik, meskipun cara yang tidak sejatinya dilakukan oleh pelajar. Nyontek, repek dan sebagainya, tidak jujur hanya dilakoni hanya karena itu tadi orientasi nilai. Itu semua mengarahkan mendidik kita di sini loh, ya. Karena ada penelitian IPA itu asam A, ya. Apa? Penelitian di lab itu asam A mas ya. Ya. Terus kemudian paling pola mikir ngapalan ya, hafalan itu mikir akale. Tapi ini loh, fuad ini tidak terdidik, tidak dididik. Makanya sampai katakan mau TK 3 tahun atau usumnya sampean paling sih durung usum PAUD ya, wis TK 2 tahun. Mari ngono SD 6 tahun berarti 8 tahun. 8 tahun tambah SMP 11 tahun tambah SMA 3 tahun, 14 tahun. Terus katakan 14 tahun sama ditempa di dunia pendidikan kita itu. Adakah ujian di jenjang pendidikan itu yang kemudian menuntut fuad sampean yang berpikir? Hatimu yang ditakoki itu hatimu, ada nggak kayak gitu? Pertanyaan yang atau begini deh, ada nggak sekolah sampean yang dalam menentukan ranking ya, ranking berapa ini, itu akhlakul karimah menjadi penentu di sana, ada nggak?
Arek pinter tapi ternyata akhlaknya nggak baik, akhirnya dia nggak boleh ranking 1. Ada nggak sekolahmu yang kayak gitu? Ada? Enggak kan? Ya sudah, cukup nilai rapot toh. Itu loh. Artinya apa? Dibiarin liar, tak terdidik ini fuad kita ini. Saya terbiasa dengan ketidakjujuran, itu tidak ada warning. Tidak ada sistem yang untuk memarahi kita nggak jujur, tidak ada. Ya, gitu. Makanya ini, kalau tidak kitanya yang gembleng fuad kita saat ini gitu ya, di hari-hari yang sudah dewasa ini, ya dadi wong akhirnya sing karek menyesal tok nanti di masa tuanya. Menyesal piye? Misal akhirnya gak ada penyakit reno-reno itu, ya itu psikis itu. Berawal dari kondisi hati yang akhirnya membuat fisiknya tidak kuat. Adanya pertentangan hati yang terus menerus sehingga fisiknya tidak kuat. Itu. Bahasanya sama itu sepaneng, arti sepaneng itu kondisinya siapa? Akal kah atau indera? Sepaneng nih kok garapan di situ. Ada di ruang mana sepaneng? Gergeten, sepaneng, mangkel itu ada di mana? Fuad kan gitu. Fuad. Enak nggak posisi gergeten, mangkel, sepaneng, mureng, kecewa, enak nggak? Belum, itu enak. Makanya ini kan harus diopeni. Fuad ini diopeni. Ngopeni fuad itu kita arahkan terus di Gusti Allah. Caranya kayak gitu tadi, prakteknya. Praktek salah satu contohnya ngopeni fuad itu begini ya, kayak tadi itu. Nek diangan-angan dadi wong sing lemes ngono ya, fuate dijarno lemes, tak berdaya. Itu yaitu tadi, akal terus yang diiyai oleh diri ini gitu. Jadi saya kira kekhawatiran akal itu bisa diredam. Bisa di-cover dengan ini. Ya sudah, jalani aja, berangkat aja. Nah, nanti kalau ada apa-apa di jalan, ya gandolan Gusti Allah. Fuad ngajari ngono nek. Men ya bismillah ya tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pikir gitu. Dipikir. Makanya kita itu balik lagi yang disampaikan Umi kemarin. Ya hari-hari ini hidup melawan arus. Dan itu bayangkan aja ketika sama di pantai ada ombak besar, zaman siap untuk menerjangnya gitu. Gampang apa enggak? Nah apa-apa, tapi jangan didelok angel, Mbak. Ngajak didelok angel, wis dilakoni.